Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hari ini ada kaitan dengan tema kita, cukupkan yang ada. Yaitu tema kita tentang cukupkan yang ada. Ada ungkapan yang mengatakan man qana'a bil yasir, siapa yang merasa puas dengan yang ada. Jadi orang tuh merasa puas dengan yang ada. Iktafa bil qalil, maka ia akan merasa cukup dengan yang sedikit. Jadi gini, kapan yang sedikit itu cukup bagi kita? Kapan? Ketika yang ada itu, dengan yang ada itu kita merasa puas. Saya ulangi ya, kapan kita merasa cukup dengan yang sedikit? Ketika yang ada cukup memuaskan kita. Jadi biasakan merasa puas dengan yang ada di tangan kita. Maka ibu dengan yang sedikit juga akan merasa cukup. Karena ibu sudah puas dengan apa yang ada di tangan kita. Kalau ibu sudah merasa puas dengan kerudung yang ibu punya, maka sekiranya ibu tidak bisa beli yang baru, enggak masalah. Karena ibu merasa puas dengan yang ada. Kenapa ibu tiap anu jualan kerudung beli lagi. Karena tidak merasa puas dengan apa yang ada di tangan. Maka kita tidak akan merasa cukup. Saya ulangi ya, karena ini sesuai dengan tema. Kapan kita merasa cukup? Kapan kita merasa cukup? Ketika kita merasa puas dengan apa yang ada di tangan kita. Ibu bapak, kalau saya merasa puas dengan apa yang ada di meja makan, ya, maka saya akan menikmati. Makanya katanya kalau kita disodori oleh istri apapun, kita kudu merasa cukup dengan apa yang disodorkan. Istri nyodorin sayur lodeh, dinikmati. Ya, jangan gini. Iya mah naon sayur lodeh, mun aya kurupuk weh. Nah, itu. Maka sayur lodeh itu menjadi tidak cukup, bener teu? Karena Bapak mengharapkan kurupuk. Ya. Kurupuk aya, sayur lodeh ada, sudah. Cicing tongok komen. Ya. Maka kalau saya merasa cukup dengan sayur lodeh dan kerupuk, ya udah selesai. Nah, tapi kadang ketika tidak merasa cukup, naon deui muhun aya lodeh dan kerupuk. Padahal mun tambahan sambel. Nah, maka jadi cukup enggak? Enggak cukup. Gitu. Makanya Nabi kalau disodorin makanan tidak pernah bertanya yang di luar yang disodorkan. Enggak pernah. Supaya apa? Merasa puas, kalau sudah merasa puas ya sudah. Ya. Jadi Pak, kalau disodorin apapun oleh istri, jangan nanya nu teu disodorkeun. Nyodorin ini ya, jeung nanya nu eueuh deui. Nah, eta betul Bu, sok nanya nu eueuh. Ya, nanya yang enggak ada. Ya sudah, gitu ya. Ibu dengar ya, kalau suami pulang dari luar kota, sebut saja dari Jogja. Dia bawa oleh-oleh apa? Bakpia. Tos fokus karena bakpia. Jangan suka nanya yang lain, sehingga Anda jadi enggak syukur. Suami datang dari Jogja, bakpia, mah ini ya Allah alhamdulillah, geus fokus karena bakpia.
Kan ibu suka nanya yang berikutnya selain bakpia ya naon? Gudeg. Ya. Ayah ini bakpia, padahal ayahnya deket bandara teh ayah tukang gudeg dah. Enak ayah. Udah dibungkusan kecil-kecil lagi gitu sekali makan gitu. Maka bakpia menjadi tidak kita syukuri. Jadi biasakan kalau dikasih oleh suami apa, jangan nanya iya enggak dia bawa. Suami teh bager, bawa kopinya kan gitu. Ke ibu teh, alhamdulillah ayah cicing ulah ya ayah roti nanti. Maka anak eta mah kalakuan orang biasanya bener tuh. Jadi suami teh udah baik-baik bawa kopi, ya. Mah ini kopi mah deket kantor ayah enak. Oh ayah ya Allah makasih. Tep. Padahal di situ teh ayah ada rotinya. Ih rotinya ayah. Nah jadi paham Bu? Jadi mulai hari ini siapa yang merasa puas dengan yang ada maka akan merasa cukup dengan yang sedikit. Nah jadi tema kita itu tentang cukupkan yang ada. Yaitu dengan cara selalu merasa puas dengan apa yang maka kita akan merasa cukup dengan yang sedikit. Makanya Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kaya bukan memiliki banyak harta. Jadi Nabi mengatakan, kaya itu bukan kamu punya segala yang ada di genggaman. Tapi walakinnal ghina, yang namanya kaya itu ghina nafs, ketika hatimu merasa kaya, merasa cukup. Begini Bu, ada orang yang berlimpah segala. Rumah bagus, mobil bagus, tabungan banyak. Tapi karena tidak merasa cukup, itu yang kadang-kadang orang kaya masih korupsi. Sok, kenapa orang kaya masih korupsi? Kenapa? Berarti dia tidak cukup. Jadi ternyata kata Nabi, kaya itu bukan berapa banyak yang kamu punya, tapi kaya itu seberapa cukup hatimu, merasa cukup gitu. Makanya ada orang kaya yang tidak merasa cukup, maka dia terus aja. Tidak haus-hausnya, tidak kenyang-kenyangnya terus aja. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Yang namanya kaya bukan memiliki banyak harta. Walakinnal ghina, tapi inti dari kekayaan itu adalah ghina nafs. Hati yang selalu merasa cukup. Jadi ternyata betapa pentingnya hati untuk selalu merasa cukup. Supaya kita merasa cukup gimana Bu tadi? Kan tadi udah dikasih tahu. Gimana merasa cukup? Wallahu a'lam. Ibu kan aku udah kasih tahu. Kapan kita merasa cukup? Merasa puas dengan apa yang ada di tangan. Merasa puas dengan apa yang di genggaman. Anda akan merasa cukup. Dan Nabi mengatakan, kaya itu bukan berarti kamu punya segala hal. Tapi kaya itu saat kamu merasa cukup. Nah gitu. Makanya rumusnya kita jangan, kita selalu mensyukuri apa yang ada di tangan kita aja. Gitu ya. Nah, oh iya. Ini HP yang saya pakai, ini HP jadul. Jadul. iPhone 14 Pro Max. Jadul. Karena sudah ada 3 generasi, 13, 14. Ini teh seberapa? 14, 15, 16, 17. Sudah ada
generasi 17. Ini saya 14. Pak Aam mampu nggak beli yang 17? Kalau kira-kira kalau Pak Aam beli kredit apa cash? Pertanyaannya, kenapa Aam tidak ganti-ganti? Nah, Anda mah dosa loh, pedit sedikit. Nah, di cirian belah dia. Ibu, karena saya merasa cukup, ini sangat membantu pekerjaan saya. Nih Bu, contekannya. Jadi saya udah nggak pernah pakai kertas. Tapi HP yang saya punya walaupun jadul, saya merasa cukup. Sama sekali pekerjaan saya tidak terganggu. Jadi walaupun orang sudah generasi berikutnya, saya merasa cukup. Apakah saya tidak punya uang untuk membeli yang lebih besar? Hebat. Banyak, saudara. Limited apa unlimited? Terima kasih. Banyak yang, jarang yang ngomong begitu. Jadi pada saat saya merasa cukup dengan apa yang di tangan, saya enggak kemudian memaksakan diri atau apa? Saya merasa handphone yang ada di tangan saya, kalau saya bekerja, ini sudah sangat memadai. Dan masih bagus, memadai. Ngapain juga saya memaksakan diri punya iPhone 17 Pro Max. Homo jeung ngiridit. Yang ngiridit. Iya teh dijual ya kan. Nah, didiakeun DP. Pertanyaannya, ada nggak orang kayak gitu? Ada. Saya tuh suka nggak ngerti. Saya aja yang mampu beli cash tidak beli. Ya salam. Nah, jadi ya, ini yang iPhone. Saya punya HP satu lagi. Ini untuk kerja juga. Ini mah Samsung. Ini Galaxy 23 ya ini teh. 23. Sekarang udah 26. Generasi 26. Jadul, Bu. Karena sudah 3 generasi ke depan. Pertanyaannya, Pak Aam mampu nggak beli yang baru? Cash apa kredit? Mampu nggak beli satu losin? Mampu kalau beli satu losin. Cash. Nah, itu tetap ini. Pedit. Tadi belah dia, enak belah dia, di cirian ku saya. Tingali. Nah, ini contoh, sekedar saya ingin menceritakan, hidup itu kalau ingin tenang, nggak capek, kudu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada di tangan. Mun HP saya udah rusak atau sudah tidak bisa mengcover pekerjaan saya. Oh ini ternyata kata teman-teman Pak kedah gentos karena ini. Saya ganti sesuai kebutuhan. Karena sekarang tidak ada kebutuhan, maksudnya tidak ada tuntutan untuk ganti, ngapain saya ganti? Nah gitu. Tapi memang manusia itu suka mengalami apa yang disebut dengan hedonic adaptation. Hedonic adaptation itu artinya kondisi di mana selalu ingin menyesuaikan dengan kesenangan. Jadi hedonic adaptation itu manusia suka ingin menyesuaikan dengan kesenangan. Sayang, bukan dengan kebutuhan, kesenangan. Jadi manusia itu suka menyesuaikan dengan kesenangan. Kesenangan dengan kebutuhan itu dua hal yang beda. Saya pakai ini bukan kesenangan, kebutuhan. Iya kebutuhan, dia membantu saya, butuh saya.
Nah, orang yang sebenarnya dia HP-nya masih bagus, tapi karena ada yang lebih wah, dia beli bahkan ngiridit kredit nanti 4 tahun deh. Kredit nanti 4. Berarti dia beradaptasi dengan kesenangan. Bukan karena kebutuhan. Nah, Ibu, sebenarnya orang tidak merasa cukup itu karena seringkali beradaptasi bukan dengan kebutuhan tapi dengan kesenangan. Itu sebabnya ada orang yang gajinya naik tetap berhutang. Gajinya naik tetap nggak cukup. Gajinya naik tetap nggak cukup. Karena tiap kali gaji naik beradaptasi dengan kesenangan, bukan kebutuhan. Contoh, saya dengan gaji 4 juta punya motor. Sebenarnya dengan itu saya bisa ke kantor, saya bisa antar anak sekolah, saya bisa jemput istri dari pengajian, saya bisa pergi ke mertua dengan pakai motor. Sebenarnya dengan gaji 4 juta ya saya bisa melakukan fungsi itu. Saya naik jabatan, gajinya 8 juta. Tayang hedonic adaptation mah dia beradaptasi dengan gini, gaji 8 juta, wah waktunya punya mobil. Nah, padahal sebenarnya dengan motor sudah cukup karena bisa saya juga kantor nggak terlalu jauh dari rumah, dengan motor 5 menit 10 menit nyampe. Maka apa yang saya lakukan? Karena dengan gaji 8 juta saya bisa nyicil 3 juta, motor dijual, dijadikan DP, jadilah mobil. Tapi masalahnya tiap bulan saya jadi kudu nyicil. Nah, jadi gaji 8 juta jadi tercukup juga. Karena sekarang mah ada kewajiban nyicil. Belum lagi bensin untuk mobil lebih mahal. Pajak untuk mobil lebih mahal. Parkir mobil lebih mahal. Servis mobil lebih mahal dibanding motor tadi. Jadi orang yang beradaptasi dengan kesenangan. Nah nanti gaji yang 8 juta mau cukup. Naik gaji jadi 12 juta. Naik lagi, ya. Itulah sebabnya ada orang yang gaji naik. Kenapa? Nggak cukup-cukup. Sebenarnya yang bikin nggak cukup itu karena lebih beradaptasi dengan kesenangan. Gitu. Makanya Islam mengajari yang namanya qanaah. Qanaah itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Ya, selalu dihubungkan dengan saya perlu enggak. Nah, Ibu, Bapak, makanya hedonic adaptation, ya, beradaptasi dengan kesenangan itu harus dikendalikan pertama dengan logika. Dengan pemikiran yang jernih. Jadi supaya kita tidak terbawa arus, tadi hedonic adaptation itu beradaptasi dengan nah, kita itu kudu beradaptasi dengan kebutuhan. Beda kan, kebutuhan dan kesenangan itu 2 hal yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengurangi adaptasi dengan kesenangan, 1, gunakan pikiran yang jernih. Kita harus berorientasi pada kebutuhan, keperluan, bukan kesenangan. Gitu. Jadi yang pertama apa? Punya pikiran jernih, berorientasi pada kebutuhan, bukan kesenangan. Nah berarti Bu, kalau ingin beli sesuatu itu bukan karena ingin, tapi karena diperlukan. Ya, ada di mall tulisan buy one get 3
buy one get three. Aya payung, buy one get three. Orang yang berorientasi kepada kebutuhan, dia nggak akan beli. Kenapa? Di rumah ge payung aya 12. Setiap payung ada merek perusahaan. Ya kan? Dah hadiah-hadiah gitu. Ibu, walaupun buy one get three, payung nala lucu, saya yakin Anda mau beli, nggak akan beli. Kalau menggunakan pikiran yang jernih. Kenapa? Ngapain aku beli payung? Oh, di rumah juga payung banyak. Tah, nggak beli. Tapi orang yang orientasinya kesenangan, ya Allah murah, buy one get three. Beli. Pas di rumah teh numpuk si payung teh. Lewat ke toko olahraga. Ada sepatu yang tulisannya new era, new arrival. Sepatu olahraga lucu. Oke, kira-kira Anda beli enggak? Duitnya ada. Kira-kira beli apa enggak? Kalau Anda orientasinya pada kesenangan, Anda beli. Sekalipun iraha kamu olahraga, nggak pernah dalam hirup. Ya, karena Anda cuma lucu, keren. Anda ada uang, pasti Anda beli. Karena keren, lucu. Pertanyaannya, iraha ibu sok lari, iraha. Nggak pernah. Tapi kalau ibu pakai logika, kalau pakai pikiran, ada sepatu olahraga, sepatu lari, new arrival, bagus model, dan ibu punya uang, ya. Bahkan ibu ditawari nama suami, mah, bisa mau, pada ibu kan, Allah begitu ningali, kan gitu kan. Suami Anda teh penyayang, mah, bisa mau beli sok. Kalau Anda pakai logika, enggak usah ayah, kan mama mah tara lari. Mama mah nggak pernah olahraga, ngapain juga beli tas, nggak usah lah. Sini aja uangnya, mama mau sedekah. Mual mungkin, Anda mual mungkin begitu, mual mungkin. Orang kaya Anda mual mungkin, saudara, itu mission impossible bagi Anda, mual mungkin. Nah, nggak seudon fakta saudara. Nah, jadi paham maksudnya? Jadi supaya kita tidak terjerembab dalam hedonic adaptation, kita beradaptasi dengan kesenangan, maka biasakan pakai pikiran, pakai logika. Ini perlu nggak ya? Gitu. Itu apapun Bu, mau beli kerudung, mau beli tas, mau beli sepatu gitu kan. Ini sengaja menjelang lebaran bahas ini. Ibu, apakah ibu perlu beli baju lebaran? Tergantung. Iya, maksudnya gini, kalau ibu beli baju lebaran itu lebih karena kesenangan, mama, kenapa beli baju lebaran? Ti mimiti budak, mamah masuk meuli. Da mamah dari kecil ge mun lebaran teh kudu aya baju lebaran. Karena dia itu kesenangan, dia pasti beli. Tapi orang yang pakai pemikiran yang jernih, ya kan gitu. Beli mah, kata suami, mah mau beli? Enggak lah ayah, di rumah ge masih banyak baju yang bagus. Kan lebaran. Istrinya malah gini, emang lebaran kudu baju baru? Baju mamah baru semua. Ngapain juga mama beli? Nah, beli enggak? Enggak akan. Jadi berbelanjalah dengan logika. Sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Memang mun di masjid kieu mah asa kaharti. Engke di toko mah moal. So. Memang ketika di masjid mah kieu. Nya ieu cenah ceramah Pak Am tuh relate dengan tingali geus di mall mah. Kajian-kajian head on. Tapi kan paling tidak kita sudah tahu ilmunya. Nah, jadi bagaimana caranya menekan
Hedonic adaptation. Gimana caranya menekan adaptasi pada kesenangan. Satu, gunakan pikiran, gunakan logika. Berbelanjalah untuk yang dibutuhkan, diperlukan gitu. Yang kedua, batasi membandingkan diri dengan orang lain. Membatasi diri untuk membandingkan dengan orang lain. Ibu nggak usah membandingkan diri ibu dengan orang lain. Misalnya, ya, HP saya 14 Pro Max. Ini nggak jajar nih teman-teman, 17, genep belas. Bae, weh. Ya nggak, bae, weh. Ya nggak galoler atuh bu, kan di meja tah. 17, aya nu genep belas. Calak nu SIM kuring 14. Generasi 14. Pede, weh. Dah saya tahu duit mereka di bawah saya. Nah, sombong. Nah, jadi intinya adalah jangan suka membandingkan kita dengan orang lain. Jangan bu, nggak usah. Misalnya gini, kenapa ya dia sudah bisa beli jam tangan harga 2 juta, sementara aku 200.000. Ya nggak apa-apa, dia mungkin jam tangannya mahal, ya mahal, jam tangan kita murah, tapi kita mah udah daftar haji, dia mah belum. Bener nggak? Iya, makanya jangan suka membanding-bandingkan lahiriah. Gitu. Kan ada orang yang gini, HP-nya bagus, jam tangannya bagus, tasnya bagus. Tapi dia mah belum antri haji. Ibu, tasnya biasa-biasa saja. Ya. Bahkan nggak ada merek kan, sama bikin di Garut. Nah. Jadi custom. Datang di Garut, yang penting kulit kan, udah dijahit kan gitu. Ya udah bu, jam tangan biasa aja, nu penting makan jamna teu ngaco. Ya kan jamna teh tara ngaco, jam tangannya bener, tasnya nggak ada mereknya gitu. Orang melihat Anda sederhana, tapi ternyata Anda mah sudah punya antrian haji sejak 4 tahun yang lalu. Jadi kita ini jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena membandingkan itu sebenarnya tidak adil. Enggak usah. Enggak usah lihat tas orang apa, jam tangan orang apa, ya, kerudung orang apa. Ya. Nah si ibu eta mah kerudungna aya merek kan. Hari kamu, orang menyieun dah sorangan. Nah kan nu penting nutup aurat. Bener enggak? Yang penting lucu, tahu nggak? Nah, mahal bari pas dipakai teh cocok naon. Mahal tapi ngewa dipakai teh. Nah, jadi saya lagi menyampaikan ini teh cara qanaah. Cara supaya kita merasa cukup menikmati apa yang ada di tangan. Satu, gunakan pikiran, logika, jangan emosi. 2, nggak usah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak usah. Biarin aja. Orang tasnya merek apa, orang kerudungnya merek apa. Biarin aja. Ya, gitu. Mungkin ibu naik angkot. Tas ibu biasa. Tapi ibu tidak dikejar-kejar dengan bayar cicilan. Tanggal 7, tanggal 2, tanggal 5 teh anteng we. Temen ibu tanggal 5 deg. Eta cicilan mobil ya. Tanggal 12 deg cicilan motor ya. Tanggal 14 deg cicilan HP. Ya. Mau ngaji deg cicilan kerudung, kan kudu mayar 4 kali. Kerudung can mayar ta. Coba kan aya nu kieu ibu sok kecanak 4 kali pangaosan. Nah, matak tara ngaos ayeuna teh sabab kudu mayar. Kan gitu. Cek nu dagang teh ibu, ieu kerudung henteu 4 kali ngaos, 4 kali ngaos. Sok. Tiap ngaos setor ke abdi 25.000, ya 100.000. Ah,
Tah, pas ngaos teh aya artos terjadi. Mama kunaon teh ngaos? Henteu we. Padahal mah nggak bisa setor. Menderita enggak? Jadi ada orang yang penderitaan itu dibikin sendiri. Matak hiduplah sesuai dengan kemampuan udah gitu. Ya, sesuai kemampuan. Bapak-bapak bawa anak-anak gini. Mampunya ke taman lalu lintas, ya ke taman lalu lintas. Saya ketika anak-anak masih kecil, main teh taman lalu lintas. Taman lalu lintas anu gratis Ciburui. Terus pokoknya cari nu murah-murah we ya. Kan kemampuan finansial saya segitu. Tapi anak ada main dengan saya, yaitu taman lalu lintas. Anak ada main dengan bapaknya, yaitu kebun binatang. Anak ada main dengan bapaknya, yaitu situ Ciburui. Ya. Bu, apa? Dan saya nggak punya uang saat itu. Saya nggak bisa bawa anak saya ke taman safari. Saya tidak bisa anak saya bawa ke Ancol. Tapi paling tidak saya hidup dengan kemampuan saya, tapi anak punya pengalaman bareng sama bapak. Kan yang penting teh bareng sama bapak. Ya, saya tidak mampu waktu itu makan di kafe. Udah aja nggak di jalan, di pinggir. Di jalan maka tabrak. Atuh kamu masuk. Sok aneh, jadi makan di jalan hente. Ada di pinggir jalan, ada tukang pecel lele, nasi goreng, sop kaki. Dan saya mampunya waktu itu di situ, ya di situ. Saya tidak berpikir kudu di hotel atau di kafe, ya sudah. Tapi apa? Nggak punya hutang, anteng gitu. Nah, itu namanya apa? Itu namanya qanaah. Kekeh pedit dosa kamu. Aku nggak suka ini Ramadan ya. Nah, jadi Bu ya. Ada ayat yang sangat penting untuk dipahami. Coba lihat ya. Lihat. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 26. Sudah ditemukan? Nah. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 26. Allahu yabsutur rizqa. Betul enggak? Betul itu ayatnya? Nah, coba perhatikan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Betul ayatnya itu? Allahu yabsutur rizqa. Allah melapangkan rezeki. Liman yasha kepada yang Allah kehendaki. Jadi ibu, bapak, kalau bapak diberi kemudahan rezeki, memang ada orang yang ku Allah teh gampang rezeki nate, ya. Jualan nasi kuning viral, lebih ke antri gitu. Jualan pisang goreng viral, antri. Buka tempat cukur, antri. Jadi ada orang yang usaha apapun diberi kemudahan, lancar. Allah buka rezeki kepada yang Allah kehendaki. Makanya Bapak Ibu, kalau suami ibu diberi kemudahan rezeki, ketahuilah Allah memilih suami ibu dibukakan pintu rezekinya. Gampang gitu. Ya. Bapak, kalau Bapak rezeki itu seperti setiap buka keran, airnya ngalir. Kan aya nu buka keran, celak gitu. Nah itu yang disebut wa yaqdir. Dan Allah pun menyempitkan orang yang Allah kehendaki. Jadi gini,
Ada orang yang rezekinya gampang, Allah uji orang itu dengan dibuka keran rezeki yang mudah. Tapi wayakdir, ada juga yang ku Allah diuji rezekinya itu kalau diumpamakan keran teh pas dibuka airnya teh bukan ngagolontor. Celak, celak, turun, celak, turun. Akhirnya kerannya ditajong. Nah, ada yang buka salon bapak-bapak, salon apa? Rambut, potong rambut. Boro-boro antri yang potong rambut. Gunting nawai dijual. Buka jualan nasi kuning. Boro-boro orang beli antri nasi kuning. Ya. Piring nawai dijual. Tah, Pak, Bu. Jadi ini Allah berfirman, Allah yang membuka rezeki kepada Allah kehendaki, Allah yang menahan. Makanya kalau kita sedang dikasih rezeki yang banyak, berbagilah. Kenapa? Siapa yang wabtaghi fima atallahu darul akhirah wala tansa nasibak wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang banyak sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi Bapak Ibu yang oleh Allah diberi kemudahan rezeki, banyaklah berbuat baik sama orang. Kenapa? Kita bersyukur menitipkan rezeki orang itu lewat kita. Sok, ya. Jadi ibu, bapak kalau dikasih rezeki ku Allah yang mudah, sok berbagi aja. Kenapa? Allah memilih Anda termasuk yang dititipi rezeki. Ini ayatnya, ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Banyak dengan rezeki itu mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanya kesenangan sementara. Jadi firman Allah, ada orang yang kalau dikasih rezeki berlimpah, dia teh lupa bahwa sebenarnya kesenangan dunia mah dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Jadi orang yang oleh Allah diseretkan rezeki, sing sabar, tabah, qanaah tadi yang sudah kita bahas. Dah, syukuri apa yang ada di tangan kita, ya. Nah, jangan hidup lebih dari kemampuan kita. Udah. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang oleh Allah yabsut, dibuka pintu-pintu rezeki. Wa ahsin kama ahsanallah. Sok berbuat baik ke orang banyak. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi sebenarnya kalau kita dimudahkan rezeki itu Allah berbuat baik pada diri kita. Allah milih fulan, kamu diberi amanah kekayaan. Berlimpahlah kekayaan orang itu. Maka jangan merasa itu karena kehebatan dirinya. Ini karunia Allah. Makanya dalam setiap kesuksesan kita kudu mengatakan hadza min fadli robbi, ini karunia Allah, ashkuru am akfuru. Aku syukur atau kufur. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Sulaiman. Saat beliau diberi ujian limpahan harta tak terhingga. Limpahan ilmu yang sangat dalam. Limpahan kekuasaan. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini mah karunia Allah. Bukan karena kehebatan saya. Ini mah karunia Allah. Ashkuru am akfuru. Maka teman-teman, kalau oleh Allah diberi kemudahan rezeki, kemudahan ilmu, jadilah mentalnya seperti Nabi Sulaiman. Tapi boleh jadi ada yang diuji wa yaqdiru, disempitkan rezekinya. Udah disempitkan rezekinya teh. Segala penyakit aya. Dari mulai roromeheun, barusuh, hapur ya, sampai penyakit yang membahayakan. Gitu. Maka mentalnya seperti Nabi Ayub. Bertahan. Ya, gitu. Dan kita tidak bisa memilih ujian itu. Kalau saya tanya, Ibu, kalau diuji mendingan ujian seperti Nabi Ayub apa Nabi Sulaiman? Nah, Nabi Sulaiman. Saya ceramah dimanapun gak ada yang milih Nabi Ayub. Kadang karunya oge kan Nabi Ayub teh, gak ada yang
Jadi mentalnya kudu sekuat beliau gitu. Nah jadi ibu bapak, kenapa kita harus punya jiwa merasa cukup menikmati apa yang Allah berikan? Ya karena hidup itu sesungguhnya sejatinya ujian. Di ayat yang tadi saya sampaikan surat Ar-Ra'd ayat 26 memang faktanya ada yang dibukakan, dimudahkan, ada yang diseretkan, ya. Tapi Allah berfirman, kalau kamu diberi kemudahan, ingat kesenangan dunia mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan kesenangan akhirat. Makanya kita kudu berkeyakinan apapun yang ada di tangan kita itu sesungguhnya amanah, baik kemudahan ataupun kesulitan. Nah, buka juga Ibu, Bapak, surat An-Nisa ayat 32. Surat ayat 32. Surat An-Nisa ayat 32. Ada? Nah, awalnya ada kata-kata wala tatamannau, betul? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian lain. Jadi gini Bu, Allah itu sudah memberikan karunia, si A diberi kelebihan ini, si B diberi kelebihan ini, si C ini. Kamu jangan iri, kamu jangan dengki atas karunia yang Allah titipkan pada seseorang. Jadi bisik gitu ibu ya, punya teman dulu teh nggak soleh-soleh banget. Oh solehan ibu. Teman ibu mah kadang puasa, kadang hente. Di rumah sahur, di luar buka gitu. Ya teman ibu, ya. Teman sobat ibu. Jadi dia mah enggak maksudnya gimana ya? Kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Kalau diajak sholat. Kalau lagi enggak mau ngomong nate titip we 4 rakaat. Jadi orang nate karena agama dangkal. Tapi suaminya ibu ya Allah solehna luar biasa. Padahal eta teman ibu dulu mah ya gitulah. Cek saya ge puasa kadang sahur di rumah, buka di sekolah. Ya. Engke maghrib buka deh di rumah. Gitu. Sholat diajak kalah titipelah orang cenah 4 rakaat. Da malaikat ge apaleun orang nitip cenah gitu. Jadi orang teh apa ya? Ya karena agama teh cuek gitu kan. Sekali-kali sok sholat. Tapi gitu, Anda mah atuh. Dari mulai balik, geus nutup hijab. Sholat wajib dilakukan, duha gak pernah absen, tahajud tekun. Sing sarupaning ibadah sunnah wajib tak tertinggal. Tapi salaki Anda parah. Parah. Suami Anda tuh kayak gitu. Jauh dari kesolehan. Padahal Andanya dulu kergadis soleh pisan. Nah suami Anda tuh soleh. Temen Anda nu gak soleh-soleh banget. Suaminya ya Allah soleh, tajir. Karena kalau soleh saja juga, kalau gak tajir juga bermasalah. Rudet juga gitu kan. Soleh, tajir, pintar. Padahal teman Anda tuh biasa-biasa. Jangan kamu dengki terhadap karunia yang Allah berikan atas sebagian kamu. Nah hanya suami nama meni soleh, kaya, da babaturan orangnya baheula. Nauzubillah. Ya biarin baheula, da ieu mah salakina bagus. Nah, kamu dulu soleh, salakina bermasalah. Jadi gimana? Gimana? Jangan kita dengki iri terhadap karunia yang Allah berikan. Enggak usah. Karunia. Makanya orang yang hatinya bersih, ketika orang lain dapat karunia dia ikut senang. Ya. Alhamdulillah teman aku ya, aduh suaminya soleh banget.
Walaupun dulu dia itu ya gitulah, tapi suaminya bersyukur, dia bersyukur gitu. Hari kamu, aku mah bersabar, punya salah kiain, aku mah bersabar. Tolong doain aku ya, aku kudu sabar. Nah teman aku mah beruntung banget, alhamdulillah. Jadi nggak usah dengki. Ya. Bu Ani nggak ikut ke pengajian, wisuda anaknya. Wisuda, anak yang mana? Itu anak yang pertama loh. Alhamdulillah. Udah punya anak sarjana ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Jangan dengki. Karena juga, Bu Ani, mana? Wisuda anak nu mana? Eta anak nu lalaki. Eta budak kan bodoh. Bodoh. Kan aku guru SMA. Demi Allah bodoh eta budak teh. Kok geus lulus deui sih? Teu ngarti urang. Bodoh eta teh, bodoh budak bodoh. Bu, jangan kamu dengki terhadap karunia yang Allah berikan. Nah, kenapa? Balik ke yang tadi. Sebenarnya kita hidup dalam genggaman dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aya tuh anak lucu, kasep, adikna geulis di mall teh. Lulumpatan. Ya Allah eta budak. Ya pasti ibu bapana bule dah. Nah, pasti ieu teh apa? Anak Indo. Tingali anaknya menikah kasep gitu. Itu adiknya. Kakak, adik. Ya Allah. Inung bapana mana? Nah. Eta ibu bapana? Bener teh? Kasep di mananya? Tingali bapaknya meninggal banget. Ibunya enggak banget. Kamu enggak boleh dengki dengan apa yang Allah berikan. Nah terus saya seudon. Jika nama anak pulung. Enggak boleh. Kan ayah bu artis nu gulis. Ibu bapaknya mah biasa. Ayah artis nu kasep. Ibu bapaknya biasa. Ada artis kasep jeung geulis, anaknya biasa. Anehnya anaknya mah biasa, ibu bapaknya mah geulis kasep, anaknya teuing kitu dah. Nah, itu tong seserian dosa. Jangan kamu dengki. Nah, jadi artinya Bu, Pak, sejatinya kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya, ya. Nah, kita ini harus hidup dalam kenyataan. Jadi kita jangan hidup dalam impian. Enggak boleh. Hidup itu dalam kenyataan. Walaupun memang kadang-kadang yang namanya kenyataan itu tak sesuai harapan. Ya enggak? Sering loh kita ini antara harapan dan kenyataan teh suka enggak nyambung. Disambung-sambungkan gitu nyambung. Harapannya A, hasilnya B. Harapannya B, hasilnya C. Nah, saya ingin cerita. Memang faktanya tak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Bahkan walaupun harapan kita itu harapan-harapan kebaikan. Ibu pernah dengar nazarnya Bunda Imron. Di Quran ada surat Ali Imron. Keluarga Imron. Ya. Nah disebut keluarga Imron karena Imronnya ini soleh. Punya istri yang soleha yaitu Bu Imron. Saya lupa nama aslinya, saya sebut saja Bu Imron. Imronnya soleh. Punya istri namanya Bu Imron, soleha. Nah Bu Imron ini, lebih enaknya saya panggil Bunda Imron ini, pernah bernazar. Apa nazarnya? Robbi inni nazartu ma fi batni muharraro. Ya Allah saya nazar. Ibu bedanya niat dan nazar, kalau nazar tuh kalau Anda tidak lakukan ada sanksi. Misalnya gini.
kalau anak saya lulus, saya niat mau bawa umroh. Pas anak saya lulus, uangnya nggak ada. Jadi niatnya tidak saya laksanakan. Nggak ada sanksi, cuma niat. Lain lagi kalau gini, saya bernazar. Kalau anak saya lulus, saya mau bawa umroh. Ternyata uangnya nggak ada. Maka saya harus membayar nazar saya karena tidak terlaksana dengan memberi makan atau sedekah kepada 10 fakir miskin. Boleh makanan, boleh pakaian. Kalau tidak bisa, saya puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Kalau nazar, makanya ibu kalau punya niat kudu jelas. Ini nazar apa cuma niat? Ya. Begitu dengar akan ada pengajian di sini, ibu bilang, saya nazar mau datang ke Majelis Percikan Iman tanggal 5 Maret di Al-Irsyad. Saya nazar. Hati-hati Bu, karena Anda nazar, kalau Anda tidak bisa datang ke sini, nanti kudu memberi sedekah 10 fakir miskin. Atau kalau Anda tidak bisa, nanti di luar Ramadan Anda puasa 3 hari. Kalau nazar, tapi kalau cuma niat, ya. Tanggal 5 Maret ayah pengajian Al-Irsyad ya. Insya Allah saya ke sana. Anda nggak nazar, maka itu sekiranya Anda tidak pergi, tidak apa-apa. Kebayang nggak? Bunda Imron ini nggak tanggung-tanggung. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, persaksikanlah saya nazar bahwa apa yang ada di rahim saya muharrara. Saya akan fokuskan dia mengabdi di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah nazarku, innaka antas sami'ul alim. Berarti ini niat baik bukan? Bukan niat baik lagi, mulia. Karena apa? Dia punya anak. Ya Allah, saya nazar, pokoknya anak saya akan saya fokuskan jadi imam di Baitul Maqdis. Nah, di sini ada harapan tersirat. Saya akan jadikan yang ada di rahim saya imam di Baitul Maqdis. Bakal dititipkan ke pamannya, ke Nabi Zakaria. Ya. Ibu, imam itu laki apa perempuan? Berarti dia bilang, saya nazar yang ada di rahim saya jadikan imam di Baitul Maqdis. Berarti ada harapan tersirat. Apa? Anak laki, ya kan gitu. Nah itu di Ali Imran ayat 35. Ali Imran ayat 36. Falamma wadu'atha qalat rabbi ini wadu'tuha untha. Ketika melahirkan, dia bilang, ya Allah, anakku perempuan. Allah Maha tahu apa yang dilahirkan oleh Bunda Imran. Walaisa dzakaru kal untha. Dan tentu laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhana begini. Bunda Imran ini punya harapan. Anaknya itu laki. Dan gak tanggung-tanggung akan jadi imam di Baitul Maqdis. Ketika melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Jadi harapan dan kenyataan sesuai enggak? Enggak sesuai. Kebayang enggak? Anda punya harapan baik, bahkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Hujan tong ditinggal di kaditu. Biasa we cai. Anda mah hujan. Jangan saling nanya hujan. Ketingali hujan. Lanjut ah. Da Anda mah ku hujan we kagoda atuh. Nah, Ibu, makanya banyak saudara-saudara kita yang tertahan karena hujan. Ya. Balik ke yang tadi, jadi yang namanya Bunda Imron ini niatnya mulia, niatnya agung, cita-citanya agung, ingin punya anak laki yang akan dijadikan imam di Baitul. Ternyata anak nate perempuan, ya. Tapi walaupun perempuan karena beliau sudah bernazar, ya,
Inni sammaituha Maryam. Ya Allah, saya beri nama dia itu Maryam. U'idzuha bika. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, lindungi anakku dan keturunanku dari setan yang terkutuk. Tetap Bunda Imron ini menempatkan anaknya di Baitul Maqdis. Tapi nggak jadi imam. Nyantri di Nabi Zakaria. Dititipkan di Nabi Zakaria untuk dididik. Nah, Ibu, saya cerita hal ini bukan apa-apa. Kita ini dalam hidup punya harapan, cita-cita agung, hebat, besar. Siapkan mental, tidak jadi kenyataan. Ya, kita ingin punya anak yang soleh, bager, berbakti, mandiri. Ku kita dididik, belum tentu juga sesuai harapan. Ya enggak? Ibu dulu cari suami teh enggak ngasal. Tidak asal ketemu di angkot diajak nikah daek. Tapi ibu cari di majelis taklim. Berdoa, bahkan sengaja umroh tiap tahun cari jodoh. Umroh sugan ayo. Dapatlah jodoh ketika umroh. Pertanyaannya, pasti soleh? Belum tentu. Jadi dengar baik-baik, siapkan mental bahwa apa yang kita harapkan belum tentu jadi kenyataan. Sekalipun yang kita harapkan itu apa? Suatu kebaikan. Nah ini mental pertama harus kita punya, siap menerima kenyataan. Apa Bu? Ya, siap menerima kenyataan. Seperti halnya Nabi Nuh, beliau mendidik anak dan istrinya supaya soleh. Ketika di penghujung dakwahnya, karena Allah memberitahu, Nuh, orang-orang yang iman kepadamu suruh masuk ke kapal. Akan terjadi banjir besar. Diajaklah anak dan istrinya, tapi enggak mau. Nabi Nuh sedih. Dia dari keluargaku ya Allah. Apa firman Allah? Dia bukan keluargamu ketika imannya berbeda. Kan ada kesedihan, harapannya anak dan istrinya bisa selamat, tapi tak sesuai kenyataan. Jadi dengar baik-baik. Dalam hidup ini kita harus siap mental, kenyataan tak selamanya sesuai dengan harapan. Gitu. Ibu jauh-jauh datang ke sini karena tahu yang akan ceramahnya Mamah Dede. Dari mana? Pas datang ke sini teh Mamah Yuyun. Karena Mamah Dede berhalangan. Siapkan mental untuk menerima kenyataan. Ternyata yang ceramah itu bukan Mamah Dede, tapi Mamah Yuyun. Iya. Jadi teman-teman, ini rumus hidup. Kan kita lagi cerita, kita kudu mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Ya, maka kita pun kudu menyiapkan mental untuk menerima kenyataan bahwa harapan itu tak selamanya sesuai kenyataan. Kalau harapan kita baik, kenyataannya buruk, jangan khawatir. Allah akan memberikan pahala atas niat baik kita. Ada di antara saudara-saudara kita, niat mau pergi ke sini. Pas udah siap-siap, ya hujan. Enggak jadi. Sekarang ini lagi nonton lewat YouTube. Baju yang sudah dipakai segala macam udah diganti lagi dengan setelan standar, yaitu daster. Warna kuning, gambar stroberi. Gitu. Ya. Gambar warna kuning, gambar stroberi. Maka dia, tong yang serikeun, dapat pahala ke sini. Karena yang menahannya untuk pergi ke sini hujan yang lebat. Ya mungkin kalau dia punya kendaraan pribadi gampang. Masalahnya dia nggak punya kendaraan pribadi. Kalau naik motor juga pasti bararase. Udahlah saya sudah niat. Maka dengar baik-baik.
niatkan selalu yang baik, yang mulia, yang agung. Ternyata niat kita sudah agung dan mulia itu tak sesuai dengan kenyataan. Percayalah, inilah udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amalmu. Tidak akan Allah sia-siakan. Nah, jadi yang pertama, apa Bu? Siapkan mental untuk menerima kenyataan, untuk menerima bahwa harapan tak selamanya sesuai kenyataan. Itu bahan renungannya Ali Imran ayat 35 dan 36. Jadi bahwa harapan tak selamanya sesuai kenyataan. Nah, kalau ternyata harapan sesuai dengan kenyataan, ya bersyukur, ya enggak? Nah gitu. Tapi kalau harapan tak sesuai kenyataan, terima. Nah, terima. Kenapa tak selamanya harapan itu enggak sesuai kenyataan? Karena yang kedua, manusia tidak pernah terhenti dengan ujian. Manusia itu enggak pernah berhenti dari ujian. Enggak pernah. Dari mulai kita lahir sampai wafat, ujian demi ujian, ujian. Ya. Siapapun. Yang kedua apa? Kita kudu sadar bahwa manusia mah tidak akan berhenti dari ujian. Yang pertama kudu sadar bahwa harapan tak selamanya sesuai dengan kalau ada kata-kata tak selamanya, memang diakui ada juga harapan dan kenyataan itu sama. Ya kan? Tapi kita sudah, yang harus siap mental tuh kenyataan gak sesuai harapan. Yang kedua, kudu siap mental bahwa ujian tuh gak akan pernah selesai. Gak akan pernah kunjung selesai. Gak akan. Ya. Nah ini dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. Ya. Ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan beriman padahal belum diuji? Berarti selama iman itu menghunjam dalam diri kita, dengar ujian demi ujian gak akan pernah selesai. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Siapa orang-orang sebelum kita? Apa? Jauh-jauh teuing Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Orang sebelum kita itu orang tua kita. Nah jauh-jauh teuing Nabi Adam. Ibu berpikir teh jangan terlalu overtong jauh-jauh teuing. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, sebelum mereka, sebelum kita itu siapa? Orang tua kita, nenek moyang kita tuh diuji saudara-saudara sekalian. Dan setiap bangsa, setiap generasi punya ujian yang berbeda. Kakek nenek saya ujiannya beda dengan ibu bapak saya. Ibu bapak saya beda ujiannya dengan saya. Anak-anak saya beda dengan saya. Cucu cicit saya beda dengan ibu bapaknya. Beda, tapi ujiannya ada tetap, ada gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah berfirman, selama imanmu ada di hatimu, kami akan menguji. Dan ujian itu merupakan proses seleksi. Ya, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Nanti kelihatan mana yang imannya teruji dan tidak. Jadi sebenarnya ujian itu salah satu cara untuk menguatkan kita. Ibu bapak, dalam rumah tangga suka ada ujian. Untuk apa? Menguatkan apa? Menguatkan relasi suami istri. Ibu sok aya cekcok sama suami. Kenapa Pak? Bapak sok cekcok sama istri.
Sebenarnya untuk menguatkan nanti lama-lama menyamakan frekuensi. Tetap sama. Kenapa ada istri setelah ditinggal wafat oleh suaminya, dia mengatakan suamiku itu orang baik. Itu setelah diterpa dengan ujian, dengan perbedaan, dengan clash, dengan perbedaan pandangan. Tidak sedikit suami yang mengatakan istriku tuh orang baik. Kenapa? Setelah perjalanan hidup itu ada clash, ada perbedaan, itu diasah, diuji. Teman-teman, tajamnya pisau itu kalau digosok pada suatu yang keras. Ibu suka mempertajam pisau, diasah. Coba, ada yang ngasah pisau dengan pepaya atau dengan besi? Dengan pepaya gimana? Dengan batu atau besi? Ya, tinggal di tukang daging. Sek, 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 sek. Ya enggak? Supaya apa? Tajam. Digosoknya ke apa? Ke batu atau ke daging, ke besi. Kok ke daging sih? Ya susah mun Anda tara balanya tah gitu. Saya tukang daging nih. Sret, sret. Ah, tahu nih, ini sudah agak tumpul. Sret, digosoknya kepada yang lebih tajam dari pisau, batu sama baja. Sek, sek, sek. Tahu nggak? Kalau pikiran kita ingin jernih, hubungan kita suami istri ingin tajam kuat, kudu ada gesekan-gesekan. Kenapa coba? Berarti diuji itu untuk lebih kuat. Ini ada, tolong diluruskan kalau ada Pak Dokter ya. Ada dokter ortopedi yang cerita, tulang yang pernah patah dengan tulang yang belum patah lebih kuat yang pernah patah. Di Bosian? Bukan di Bosian. Anda mun dokter tau ngomong. Lebih kuat ya di Bosian. Ente. Tulang yang pernah retak dengan tulang yang belum yang utuh, iya mak saya dengar dokter ortopedi. Makanya tolong benerin, bisi ternyata salah. Tapi saya dengar ya bahwa katanya ini, kalau kita pernah retak tulang nih, itu nyambung. Itu kan ada lapisan di ini. Itu jadi lebih kuat daripada tulang yang belum pernah retak. Artinya apa? Kalau segala sesuatu itu harus diuji. Kan ini retak nih. Akhirnya jadi dia nyambung tuh. Nyambung itu terus ada lapisan-lapisan baru. Itu jadi kokoh katanya. Gitu kan? Bu. Ternyata segala sesuatu itu kudu diasah, kudu diuji. Dan Allah mengatakan, Allah berfirman, aku akan mengujimu selama kamu hidup. Gitu. Jadi ternyata kalau ada ujian-ujian itulah cara Allah menguatkan kita. Kenapa kita kadang suka cekcok, beda paham sama istri sama suami. Allah tuh ingin hubungan kita lebih kokoh. Asal kudu dilewati dengan baik gitu kan. Gitu. Kenapa kita kadang ada beda paham sama anak? Supaya anak merasakan betapa cintanya kita kepada dia. Maka banyak anak yang baru sadar betapa orang tuanya sayang dan cinta setelah orang tuanya meninggal. Karena si orang tuanya seringkali begini, gini kan tadi masuk ngabantah. Iya tapi gini. Udah gak ada mah. Oh iya ya yang diomongin si papa teh bener. Oh iya yang diomongin si mama teh bener. Gitu ya. Jadi kenapa kita diuji? Supaya lebih kuat, diseleksi supaya lebih kokoh ya. Makanya Bu, anak-anak sekarang yang Gen Z dengan anak-anak milenial lebih kuat milenial. Gen Z mah mentalnya rada kurang. Karena hidup dalam manja. Dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan oleh segala apapun. Ya. Sepertinya sulit sekarang, sih tapi mungkin di mana gitu. Anak yang sekolah jalan kaki 3 kilometer. Jalan gitu. Tapi saya dulu ke SD jalan kaki. Dari rumah ke sekolah itu saya jalan kaki. Ya. Lewat gang, menelusuri gang gitu. 6 tahun cece.
Coba anak sekarang disuruh gitu. Susah, beda maksudnya. Tapi maksud saya begini, kenapa anak-anak zaman dulu, ya generasi ibu bapak kan, ya geus karolot sebagian. Nah itu ada juga yang generasi milenial. Jadi saya lihat generasi milenial tuh mentally itu lebih kuat dibanding dengan generasi sekarang, Gen Z itu. Dan saya yakin Gen Z mentalnya akan lebih kuat daripada generasi Alpha. Kenapa? Karena mereka itu hidup sudah dalam enak. Enak dan instan. Sok. Jadi ternyata manusia itu akan hebat Pak dengan terpaan. Diterpa gitu. Ya, nah gitu. Makanya mental Bapak Ibu yang punya mobil dengan yang tidak punya motor, tidak punya mobil, itu mental kepengajiannya lebih hebat yang tidak punya motor, tidak punya mobil. Asli Bu, asli. Anda punya mobil, hujan, anteng we, pergi. Tapi Anda nggak punya motor, nggak punya mobil. Eueuh nu daekeun euy. Ya kan, nggak ada yang mau. Oh tunggu deui. Hujan reda. Alhamdulillah aya. Nah teu datang, oh di cancel mentalnya kan digojlok. Sanes nyinyiran ibu. Sok beda dengan yang punya mobil. Hujan, apalagi punya mobil teh aya supir ya kan. Tinggal ibu teh kieu we dandan. Rumah, supir udah siap tiluan kan supir teh. Ya. Ibu cuma ngelirik aja. Ya, kata supir, ibu mau pakai yang mana Bu? Alphard, apa BMW, apa Mercedes, atau mana Bu? Ya, Alphard saja. Keluarga. Terus begitu nyampe sini, nggak usah mikir parkir, celak, kecilik. Jadi sebenarnya setiap orang oleh Allah diberi pahala sesuai perjuangannya. Iya. Nih, Abah Jena. Perjuangannya dahsyat. Pergi 6:30, pakai motor, umur 80 tahun. Perginya dari Cikole, Lembang. Jabah tiris, jabah hujan. Ya. Pak Bu, beda pahalanya. Dengan yang, ya keluar, sudah siap mobil? Sudah. Pulang terus. Begitu pulang cuma WA ya, saya selesai. Set, kecil. Jadi Allah mah maha melihat usaha gitu. Tapi Anda jangan iri sama orang yang tadi yang cinik, turun, kecil. Tadi kan ayatnya apa? Jangan kamu iri terhadap karunia yang Allah berikan. Jadi begitu ada yang gitu teh, tuh etang pahalana leutik, tah itu pahalana leutik. Awas, jangan. Jadi kalau ada yang dijemput, tah iya pahalana kecil nih. Kita mah gede kan. Usah. Nah, yang ketiga ya. Antisipasi dengan tawakal. Jadi yang pertama apa Bu tadi Bu? Siapkan mental, harapan tak sesuai kenyataan. Yang kedua apa Bu? Kudu yakin hidup mah tidak akan berhenti dari ujian. Ini sekadar untuk mengingatkan saja. Ibu pernah saya sampaikan, orang itu mati kalau ujiannya selesai. Orang tuh gak akan mati kalau ujiannya belum selesai. Itu yang di Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji dengan baik dan buruk. Wa ilaina turja'un. Dan mereka akan kembali kepadaku. Jadi maksudnya kapan kita kembali kepada Allah? Saat ujiannya sudah selesai. Kenapa kita ini masih hidup? Ujiannya belum selesai. Ada nggak orang yang lebih muda dari kita sudah wafat? Karena ujian soalnya udah selesai. Ibu pengen ujian selesai atau masih pengen ada ujian lagi? Oke. Tapi itu kan
Jangan ngomong ke saya, ke Allah atuh. Nah, jadi ternyata kalau ada orang yang usia 30 udah meninggal, usia 35 udah meninggal, karena ujiannya habis. Ya. Tapi kenapa ada yang udah berumur tetap masih hidup? Karena ujiannya masih ada. Jadi soalnya itu masih ada. Kan bukankah Anda kalau di dalam ujian tuh begitu selesai soal Anda boleh keluar? Ya kan? Gitu. Nah, paling satu hal lagi Anda kudu tahu bahwa ujian hidup itu tidak terprediksi. Unpredictable. Ada yang tiba-tiba diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan pasangan hidup, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan teman. Ujian mah tidak terprediksi, unpredictable, ya. Nah, karena itu hal yang paling penting adalah kita selalu belajar kalau diuji. Diuji dengan ini belajar, diuji dengan ini belajar. Karena bedanya dengan ujian sekolah, kalau ujian sekolah mah kita belajar dulu. Belajar A, B, C, D, matak sudah bisa diperhitungkan. Kayaknya soalnya ini. Karena kita belajar dulu. Kalau ujian hidup, Anda nggak belajar dulu. Ujuk-ujuk dikasih, we. Lalu kapan belajar? Setelah ujian itu kita terima baru belajar. Makanya tidak sedikit orang yang jadi dekat sama agama, jadi rajin ngaji, jadi rajin ibadah sholat. Setelah dia diuji. Salah enggak? Enggak salah. Karena memang orang itu seringkali belajar setelah diuji. Gitu ya. Nah yang ketiga adalah antisipasi dengan tawakal. Antisipasi dengan tawakal artinya menyiapkan mental. Apa Bu tawakal? Untuk menerima kenyataan. Menyiapkan mental untuk menerima kenyataan. Kita harus selalu siap mental dengan kenyataan. Tentu saja kenyataan yang pahit. Nah ini ayatnya dijelaskan di surat At-Taubah ayat 51. Surat ke-9 ayat 51. Qul la yusibana. Betul nggak dicek coba? At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan kepada kami. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan, coba sampaikan kepada umatmu. Tidak akan menimpa kita apapun kecuali yang Allah telah tetapkan. Allah pelindung kami. Jadi kalau kita menghadapi apapun, jadikan Allah sebagai pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya orang beriman yang tawakal kepada Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa apapun yang menimpa kita itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Ibu, saya bisa hadir, Bapak Ibu bisa hadir. Karena Allah memberikan kehendak kita hadir di sini. Ada di antara saudara-saudara kita nih, boleh jadi 2 hari yang lalu udah niat banget ke sini. Tapi sekarang gak hadir karena tidak diberi takdir oleh Allah untuk hadir di sini. Makanya saya suka berulang-ulang mengatakan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Bahkan di dalam surat Al-An'am dikatakan daun yang lepas dari ranting saja bukan kebetulan. Karena ada garis takdirnya. Ibu di depan rumah ada pohon mangga. Terus pas pagi-pagi ada daun berserakan. Tidak kebetulan. Allah menakdirkan itu kudu jatuh. Buktinya begitu hujan, begitu angin gak jatuh. Tapi tidak ada hujan, tidak ada angin jatuh. Nah jadi ibu bapak kita teh kudu yakin. La yusibana illa ma kataballah. Tidak akan menimpa kamu baik atau buruk kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Makanya tadi ada ayat saya sampaikan. Kalau Allah berkehendak seorang itu rezekinya luas, Allah mudahkan rezekinya. Allah kasih ujian dengan rezeki yang berlimpah. Tapi wa yaqdir, Allah pun berkuasa menahan rezeki seseorang. Gitu. Allah berkehendak orang itu sehat. Sehat. Gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu rezeki kita segimana, kesehatan kita gimana. Karena kita nggak tahu, maka kita berusaha mencari rezeki. Kita berusaha untuk sehat. Ya kan? Bapak,
Kata istri teh, berhenti atuh Pah, tong ngarokok terus. Lah mama, tong lobang ngomong paeh mah paeh. Ngarokok. Ye, teman ayahnya tarang ngarokok. Geus maot. Ayah sok ngarokok. Alhamdulillah masih hirup. Pan batuk wungkul aya mangan TBC saeutik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini jangan mengatakan, gimana Allah. Kita tidak tahu yang Allah tetapkan pada diri kita. Jadi kita selalu bekerja keras. Nah, ikhtiar, makanya dalam tawakal itu unsur-unsur tawakal nih. Satu, ada cita-cita bagus. Jadi dalam tawakal itu ada cita-cita yang bagus. Berarti segala sesuatu harus dicita-citakan, diniatkan, direncanakan. Ya, direncanakan. Yang kedua, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi Ibu, poin yang ketiga kan apa tadi? Tawakal. Antisipasi dengan tawakal. Kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Nah, di dalam tawakal itu satu ada cita-cita. Jadi ternyata kita ini Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, harus selalu punya cita-cita bagus. Punya niat yang bagus, punya cita-cita agung, punya cita-cita hebat. Harus selalu. Bahkan Nabi mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha 'alal jannah. Kalau kamu punya cita-cita masuk surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha 'alal jannah. Itu surga tertinggi. Jadi walaupun ya kelakuan saya masih begini, abal-abal, amal saya abal-abal, dosa saya masih banyak, tapi ya Allah, beri hamba surga Firdaus. Dekatkan hamba dengan orang-orang soleh, para nabi siddiqin syuhada di surga Firdaus ya Allah. Padahal kelakuan saya masih abal-abal, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kata Nabi kalau kau minta surga, minta Firdaus. Jangan gini, karena saya mah kadang sholat, kadang dosa banyak dilakukan. Ya Allah beri saya surga, di halamannya juga enggak masalah ya. Gak usah Firdaus ya Allah, terlalu ideal untuk saya. Sekiranya ada surga kelas melati saja ya Allah. Bahkan cukuplah saya di halaman dan di tamannya juga gak apa-apa ya Allah. Saya tahu diri banyak dosa dan maksiat ya Allah. Kata Nabi gak boleh gitu. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Sungguh dosa-dosa saya banyak. Tak terhingga tapi saya tahu ampunanmu maha luas. Ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Masukkan saya dalam surga Firdaus ya Allah. Jadi kita mintanya kayak gitu, ya, itu. Jadi ibu, kalau suami ibu bilang, ya Allah, rada kedengaran bapak tengah doa, ya Allah, beri hamba Firdaus. Kalakuan Firdaus. Pada dikir, suami kerkia tuh bu, ya Allah, beri hamba surga Firdaus. Beri hamba, tak ibu bari ngaliwat kia, ya. Jaba ibu teh kan ek masak, tak kucungkil. Firdaus, kelakuan juga gitu Firdaus. Nah, awas nggak boleh ibu. Ibu kudu langsung duduk, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata ya kita ini dalam hidup harus punya cita-cita bagus, ya selalu punya. Bahkan kalau anak-anak kita punya cita-cita bagus, aminkan. Itu pokoknya aminkan, ya gitu. Yang kedua, ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kita punya cita-cita bagus, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Maksimal. Nah, setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh, bingkai dengan doa. Bingkai dengan doa, ya gitu. Gantungkan cita-cita mau masuk surga Firdaus. Barengi dengan amalan yang sungguh-sungguh. Doa, ya Allah. Doa. Dan Anda tahu di antara waktu yang terbaik untuk berdoa saat kita berpuasa. Saat di bulan Ramadan ini. Nah ternyata cita-cita sudah kita gantungkan. Ikhtiar sudah kita jalani. Doa sudah kita kerjakan. Ternyata gagal. Harapan tak sesuai siapkan mental sabar. Nah maka unsur yang keempat, sabar saat cita-cita itu tidak jadi kenyataan. Sabar.
Tapi boleh jadi cita-cita sudah digantungkan setinggi langit. Ikhtiar sudah diusahakan. Doa sudah dipanjatkan. Berhasil. Maka unsur yang kelima sabar. Syukur. Jadi di dalam tawakal itu harus ada 5 unsur. Cita-cita yang besar. Namanya teh cita-cita besar teh azam. Apa Bu? Azam. Bukan ajam. Azam. Z. Fa'idha azamta. Kalau kau punya cita-cita agung. Azam. Z. Azam. Ya. Jadi kalau ada namanya Pak Azam. Itu gawan teh cita-cita cita-citanya agung. Azam itu cita-cita agung. Lalu azam itu harus dibarengi dengan amal. Ikhtiar yang sungguh. Lalu barengi dengan berhasil. Syukur. Gagal. Sabar. Berarti di dalam tawakal itu di dalamnya harus ada 5 unsur. Apa? Cita-cita. Ikhtiar. Doa. Sabar kalau gagal. Syukur kalau sukses. Udah. Di dalam ayat tadi dikatakan, ya, qul la yusibana illa ma kataballahu la. Katakan Muhammad pada umatmu, apapun yang menimpa dirimu itu karena Allah yang menetapkan itu. Ya. Maka tugas kamu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertawakallah kamu wahai orang-orang beriman. Maksudnya apa? Sok kamu buat aja cita-cita yang besar. Kamu jalani dengan kerja keras. Kamu bingkai dengan doa. Kalau kamu gagal, sabar. Boleh jadi Allah akan mengangkat kamu ke derajat yang lebih berkualitas. Begitu sukses, syukur. Jangan takabur. Karena penyakit orang sukses itu kadang-kadang suka ada kesombongan. Suka ada kesombongan. Bapak, Ibu, putra berapa? 2. Kok gak pernah kelihatan? Ya eta, sekarang teh saya sama suami berdua. Emang anak-anak udah nikah belum? Belum. Pada kemana Bu? Nuka hiji kan nuju di Oxford University. Di Oxford, anak S3 teh budak teh. Anu kadua di Harvard University. Ibu meni banyak uang gitu, meni seueur artos. LPDP. Ini apa? Beasiswa LPDP. Ya Allah ibu teh putra meni palalinter gitu. Nah kalau orang tawakal mah, iya teh karunia Allah. Saya syukur atau kufur kan karunia Allah. Iya mati Allah anak-anak tiasa sekolah di luar negeri tanpa biaya. Dah saya mah uang dari mana tuh? Eta mah karunia Allah. Tah, eta nu hebat. Tapi kan ada juga ibu meni pinter. Nyanya tuh ibu na ya. Ani Yuningsih. Pinter, iya pinter ya. Ingat, pinter mati ibu ya. Kan ayah mah bodoh kan ayah. Nah, si ayah nanti ayah kieu mah. Ya, pinter mati ibu ya. Matak banyak istri yang punya suami bodoh juga enggak masalah. Nu penting dia pinter. Anaknya bakal pinter. Nah, jadi Bu, tidak sedikit orang yang sukses itu nepuk dada, ya kan? Padahal itu semua la yusibana illa ma kataballah. Kamu tidak mendapat sesuatu kecuali apa yang Allah tetapkan. Gitu. Nah, itu saja Ibu Bapak yang bisa saya bahas ya. Semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.